Film ini menceritakan tentang perjuangan 9 orang yang terjebak di dalam basement apartemen di New York setelah insiden ledakan bom nuklir. Tak pernah ada tim penyelamat yang datang menjemput, sehingga terpaksa mereka bertahan hidup dengan kondisi dan tempat seadanya. Nah, kira-kira gimana ceritanya nih guys? Langsung aja, ini dia cerita dari film The Divide. Suatu hari tanpa adanya peringatan dan entah dari mana datangnya New York dihujani bom nuklir yang membuat seluruh orang di siang itu berhamburan menyelamatkan diri, termasuk orang-orang di apartemen yang ada di pusat kota. Sayangnya ketika mereka berhasil sampai di pintu keluar, pintu tersebut telah terkunci dan lebih parahnya lagi sebuah bom nyaris jatuh ke gedung tersebut. Seorang penghuni bernama Sam yang melihat kejadian itu pun berteriak dan segera menjauh dari pintu. Teriakan itu direspon oleh beberapa penghuni lain sehingga mereka juga ikut menghindar dari pintu lalu berlari menuju basement apartemen. Hanya ada 8 orang yang berhasil masuk ke dalam basement, ditambah dengan Mickey, sang penghuni basement tersebut. Setelah ledakan mulai tak terdengar, Mickey mulai menyalakan lampu dengan listrik yang masih ada dan menutup celah-celah pada pintu agar residu ledakan tidak masuk ke ruangan tersebut. Ia juga memerintahkan semua orang untuk tidak membuka pintu dan tetap mendengarkan perintahnya jika ingin selamat. Dalam keputusasaan itu, seorang gadis bernama Eva berusaha mencari ponsel yang masih mendapatkan sinyal. Namun seluruh ponsel milik semua orang juga tidak mendapatkan sinyal. Beruntung saja Mickey memiliki radio yang kemudian dioper pada Delphine sehingga sebagai alat komunikasi sementara. Penghuni lain bernama Josh menemukan terusan dari basement tersebut yang rupanya berisi tempat penyimpanan yang penuh dengan sampah dan juga kasur. Di sana juga terdapat kamar mandi dan toilet yang sangat bau, tetapi mereka tak bisa banyak mengeluh demi menghemat air. Selain itu terdapat pula sebuah ruangan pribadi Mickey yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Setelah makan dan beristirahat sejenak, Delphine kembali berusaha menjalin komunikasi dengan pihak luar dan mengabarkan posisi mereka. Tetapi ia masih belum berhasil mendapatkan jawaban. Josh mengajak Adrian serta Bobby untuk keluar. Tetapi Mickey segera mencegah ketiga orang tersebut untuk membukakan pintu sambil membawa kapak. Ia berhasil menjauhkan ketiga orang tersebut dari pintu, tetapi ia juga berhasil membuat Josh semakin marah dan menendang kaleng ke tembok serta mengancam Mickey. Hari berganti dan semua orang kembali melakukan kegiatannya masing-masing. Anak Marilyn yang bernama Wendy mulai merengek minta pulang dan nyaris tak bisa ditenangkan. Ajaibnya ketika Eva yang menyuruhnya bersabar, Wendy langsung menurut. Tak lama kemudian, Josh kembali memulai pertengkaran dengan Mickey soal makanan dan fasilitas di sana. Mickey pun tersulut karena merasa Josh tak tahu cara berterima kasih. Tetapi Sam malah ikut mencelanya karena setuju dengan pendapat Josh. Eva dan Marilyn telah menyuruhnya untuk berhenti, tapi Sam tak mau mendengarkan hingga Mickey yang kehabisan kesabaran pun menampar Sam hingga terjatuh dan perdebatan itu pun berakhir. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara keras dari arah pintu masuk. Seluruh penghuni mengira pasukan penyelamat telah datang dan Sam berteriak bahwa mereka ada di bawah. Tetapi Mickey merasa curiga dan menyuruh Delphine untuk mematikan lampu agar mereka tak terdeteksi. Ketika pintu itu berhasil dibobol dari luar, muncullah para petugas dengan pakaian anti radiasi yang mencoba menganalisa tiap penghuni basement satu persatu, kecuali Mickey yang bersembunyi terlebih dahulu. Ketika Adrian berusaha mendekati salah satu petugas, ia malah diserang oleh petugas tersebut dan dipaksa untuk mundur. Mereka juga mengambil paksa Wendy dan menahan Marilyn untuk tidak mendekat. Kemudian salah satu petugas menyuntikkan cairan ke leher Wendy hingga gadis itu berteriak kesakitan. Setelah injeksi selesai, Wendy dimasukkan ke dalam sebuah kantung beroksigen untuk dibawa keluar dari basement tersebut. Awalnya semua penghuni pasrah ketika Wendy dibawa, tetapi pada akhirnya mereka mengecoh para petugas kemudian kabur dan berpencar. Para petugas itu pun mengejar mereka hingga salah seorang petugas berhasil menemukan Eva. Beruntung saja sebelum petugas itu menangkap atau menyerang Eva, Delphine datang dan memukul petugas tersebut hingga mati. Di tempat lain, Mickey menusuk seorang petugas hingga tewas dan mengambil senjatanya.
Senjata itu ia gunakan untuk menembak petugas lain yang tersisa. Setelah berhasil menumbangkan seluruh petugas, Mickey segera berlari untuk menutup pintu masuk, dibantu oleh Delvin untuk menyegelnya dengan selotip. Tak lama kemudian, Josh dan Bobby datang sambil membopong Adrian yang tertembak di bahu. Eva segera memberikan pertolongan bersama Delvin untuk mengeluarkan peluru dari bahu Adrian dan mereka pun berhasil menyelamatkan nyawa Adrian. Tiba-tiba saja Eva menyadari Sam tak ada di sana. Ia segera berlari mencari Sam yang rupanya masih duduk di tempat persembunyiannya dengan wajah berlumuran darah. Sam masih shock karena melihat petugas mati di hadapannya. Untuk itu Eva mengajaknya mengobrol dan berhasil mengembalikan kesadaran Sam. Mayat-mayat petugas diidentifikasi oleh Delvin jika baju yang dikenakan adalah baju anti radiasi. Mereka terlalu fokus menganalisa baju tersebut hingga tak menyadari jika Marilyn telah berusaha membukakan pintu masuk untuk menyusul Wendy. Mickey yang tak sengaja melihatnya pun segera menahannya pergi, lalu Bobby dan Josh menariknya menjauh dari pintu lalu memasukkannya ke tempat penyimpanan. Ketika makan malam tiba, Eva menghampiri Marilyn untuk memberinya makanan. Marilyn tampak kacau karena stres kehilangan Wendy hingga membuat Eva iba, lalu memeluk untuk memberikan kekuatan pada Marilyn. Bobby juga turut melihat kondisi Marilyn dan mengusulkan agar mereka mencari Wendy. Semua orang setuju untuk menyelamatkan Wendy kecuali Mickey. Awalnya Delvin mengajukan diri untuk pergi, tetapi pada akhirnya Josh lah yang pergi. Ia pergi dengan menggunakan seragam anti radiasi milik salah satu petugas tadi. Josh pergi keluar basement dengan janji untuk membawa Wendy pulang. Tetapi ketika pintu baru dibuka, ia tercengang melihat bagian luar basement telah dilapisi oleh lorong plastik. Josh berjalan di sepanjang lorong plastik tanpa arah dan hanya mengikuti instingnya ketika harus memilih di persimpangan. Ia berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisikan petugas berseragam lainnya. Ia berjalan melewati beberapa petugas yang sedang berjalan dan tak sengaja menemukan baskom yang berisikan rambut dengan kepangan yang mirip punya Wendy. Josh pun semakin masuk ke dalam dan tercengang ketika menemukan banyak kantung yang digantung dan berisi anak-anak kecil, salah satunya adalah Wendy. Sayangnya Josh segera ketahuan oleh petugas asli dan selang oksigennya pun ditarik paksa. Josh yang panik segera berusaha keluar sambil menahan nafasnya. Ia sempat menembak seorang petugas yang berusaha mengikutinya, tetapi kemudian ia meninggalkan senjatanya agar bisa lari secepat mungkin. Ketika ia berhasil melihat pintu basement, Josh segera meminta untuk masuk. Setelah melepas helmnya, Josh berusaha mendeskripsikan tempat yang baru saja ia kunjungi dan berkata bahwa tak ada tim penyelamat di sana. Ia meminta maaf kepada Marilyn yang langsung tampak putus asa. Di tengah suasana sedih itu, rupanya para petugas itu berhasil mengejar Josh dan langsung mengelas pintu basement agar tak bisa dibuka lagi. Hari-hari berikutnya di basement itu diisi dengan keputusasaan seluruh penghuni, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Josh telah terpapar radiasi nuklir setelah keluar basement. Gusinya berdarah dan lendirnya sangat kental, tetapi Josh tidak memberitahu siapapun soal ini. Masalah lain datang karena mayat-mayat petugas mulai membusuk hingga membuat mereka tak nafsu makan. Akhirnya Mickey pergi untuk mengambil sebuah kapak dan semua orang segera tahu maksudnya. Mickey yang ingin memutilasi jasad para petugas tersebut lalu dibuang ke septic tank, tetapi ia tak mau melakukannya sendiri. Akhirnya Bobby lah yang menerima tugas tersebut. Dibantu dengan Mickey untuk memindahkan posisi jasad, Bobby pun bersiap untuk memutilasi jasad-jasad itu dengan menyumbat hidungnya. Setelah berhasil memotong seluruh jasad, potongan tubuh itu pun dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dilempar ke dalam septic tank. Suatu hari ketika Delvin pergi ke toilet, ia tak sengaja melihat ruang penyimpanan rahasia di dalam kamar Mickey. Hal itu membuat Delvin marah karena menganggap Mickey memonopoli seluruh stok makanan untuk dirinya sendiri. Tetapi Mickey beralasan ia ingin mengatur stok makanan agar bisa bertahan sangat lama bagi semua orang. Delvin yang masih marah pun membalas ucapan Mickey dengan cara mengundang seluruh penghuni untuk masuk ke dalam kamar Mickey saat ia tak ada. Mickey pun marah mengetahui semua orang melanggar aturan yang ia buat sejak hari pertama, sehingga ia mengusir semua orang dari kamarnya. Rupanya terjebak di dalam basement lalu kehilangan anaknya membuat Marilyn stres hingga melampiaskannya dengan cara berhubungan badan dengan Bobby. Setelah melakukan hubungan badan, Eva secara tak sengaja melewati kamar tersebut dan memergoki mereka berdua.
Eva yang awalnya simpati dengan Marilyn pun merasa kesal dengan sikap Marilyn. Di hari lain, Delvin yang masih kesal kepada Mickey pun mencoba menginterogasi Mickey sambil membawa senjata kejut listrik. Ia menodongkan senjata itu kepada Mickey lalu menyuruhnya untuk membukakan pintu ruang rahasia di kamarnya yang menggunakan nomor seri. Ketika berhasil masuk ke ruangan tersebut, Delvin terkejut melihat timbunan makanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Hal itu membuat Delvin lengah dan memberikan kesempatan bagi Mickey untuk menyerangnya dan tak sengaja membunuhnya. Tetapi penyerangan itu disaksikan dan didengar oleh Eva sehingga ia bergegas melaporkannya pada yang lain. Semua penghuni pun menghampiri kamar Mickey dan menemukan Delvin telah tewas. Hal itu membuat semua penghuni marah dan mengikat Mickey di sebuah kursi roda untuk diinterogasi. Bobby dan Josh pun terus-menerus meminta kode untuk membuka pintu ruang rahasia, tetapi Mickey bersikukuh untuk tidak memberikannya. Hal ini membuat Josh dan Bobby menjadi marah dan mengancam akan mencongkel kuku tangan Mickey. Mickey tetap tidak mau mengaku dan malah semakin menantang kedua orang itu. Karena amarah yang tak bisa ditahan lagi, akhirnya Josh memotong jari telunjuk Mickey untuk menunjukkan ia tak main-main. Eva yang tak tega melihatnya pun menyuruh Mickey untuk mengakui saja kodenya. Ucapan Eva pun didengar oleh Mickey dan ia memberikan kode pintu ruang rahasia kepada Josh dan Bobby. Mereka langsung kembali ke kamar Mickey dan membukakan pintu rahasia. Ketika tahu apa yang ada di dalam sana, mereka pun bersenang-senang karena persediaan makanan yang melimpah. Sayangnya penemuan itu mengubah Josh dan Bobby menjadi penguasa di sana. Ketika tiba saatnya Marilyn head, ia mengeluarkan banyak darah karena tak menggunakan pakaian dalam. Josh berkata bahwa Marilyn sangat menjijikan, tetapi Eva berusaha segera membantu dengan memberikan sebotol air minum untuk membasuh darah tersebut. Tetapi di sini Josh segera menendang meja dan melarang Marilyn untuk membuang-buang air hingga akhirnya ia tak jadi membasuh darah yang mengalir. Selain itu, Bobby juga melakukan kekerasan pada Marilyn dan menghinanya sebagai perempuan tua yang tak menarik. Hinaan itu membuat Marilyn stres karena menganggap dirinya tak menarik, sehingga ia pun mulai berdandan berlebihan demi terlihat lebih menarik. Di suatu malam, Marilyn menghampiri Eva dengan kondisi berantakan. Eva pun segera mengajak Marilyn untuk tidur di tempatnya, tetapi Josh dan Bobby di sini menyusul Marilyn karena ingin memuaskan nafsunya. Mereka menarik paksa Marilyn dengan menggunakan sabuk yang dililitkan di leher dan mendorong Eva untuk menjauh. Eva pun marah melihat perlakuan mereka pada Marilyn sehingga mengejarnya dan tak sengaja menyenggol Adrian tepat pada lukanya. Pengejaran Eva pun terhenti karena ia merasa bersalah pada Adrian. Sementara Sam mulai cemburu melihat kedekatan kedua orang tersebut. Di malam berikutnya, Bobby membawa Mickey kepada Eva agar memberi Mickey makanan. Di saat yang sama, Eva juga dipanggil oleh Josh ke kamarnya. Rupanya Eva diberikan penawaran berupa makanan lebih dengan syarat ia mau bercinta dengan Josh. Eva tak mau dan hanya ingin mendapatkan makanannya. Beruntung, Adrian datang tepat waktu untuk melindungi Eva dan mengajak Eva keluar kamar. Makanan yang Eva dapatkan pun dibagi dengan Mickey juga, tetapi Mickey hanya mendapatkan air karena Eva masih kesal telah dibohongi olehnya. Akhirnya Mickey berusaha menebus kesalahannya dengan memberitahu Eva soal pistol yang ia simpan di kamarnya. Informasi ini sangat berguna bagi Eva dan ia pun segera memberitahu Sam juga. Sayangnya Sam yang pengecut merasa takkan bisa mengambil pistol tersebut tanpa ketahuan oleh Josh atau Bobby. Bahkan ia juga menghina Eva yang tak berpendidikan hingga Eva menangis. Di keesokan harinya, Eva mendapati Sam yang tengah minum-minum dengan Bobby dan Josh. Eva pun dipaksa untuk bergabung karena mereka sedang bermain Truth or Dare. Awalnya game itu tidak terlalu tegang, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi menyeramkan ketika Sam mendapatkan dare atau tantangan berupa memutilasi jasad Delvin. Sam awalnya menolak karena takut, tetapi Bobby terus mengganggunya hingga Sam tersulut emosi dan menerima tantangan tersebut. Mereka berempat pun pergi ke kamar mandi tempat di mana jasad Delvin berada. Kemudian Bobby menarik jasad tersebut ke hadapan Sam lalu mendorongnya untuk melaksanakan tantangannya. Sam yang pengecut bahkan sampai berlutut karena tak tega memutilasi Delvin. Hingga akhirnya tugas itu pun dilimpahkan kepada Eva. Eva sendiri tak tega, tetapi akibat ancaman dari Josh dan ejekan dari Bobby, akhirnya ia memutilasi jasad Delvin sambil berteriak. Eva yang putus asa pun kembali mendatangi Mickey untuk memberinya minum lalu meminta informasi soal tempat spesifik di mana pistol itu diletakkan. Akhirnya Mickey mengatakan jika pistolnya berada di kaleng merah di kamarnya.
Ia juga memberikan cara kabur selain lewat pintu masuk, yaitu masuk ke dalam lubang septic tank dan berenang di antara kotoran manusia hingga menemukan tangga keluar. Eva pun bergegas masuk ke dalam kamar Mickey dan benar-benar menemukan kaleng tersebut di sana. Hal yang tak terduga pun juga ia temukan, yaitu Marilyn yang telah terbujur kaku. Sialnya lagi, Josh dan Bobby sudah tak memiliki mainan pemuas hasrat lagi, sehingga mereka berusaha menjadikan Eva sebagai korban selanjutnya. Eva pun memohon agar dilepaskan karena ia benar-benar tak mau melakukannya. Akhirnya mereka berdua pun melepaskan Eva untuk saat itu. Setelah dilepaskan, Eva kembali merenung dan menyadari jika rambutnya rontok. Itu berarti basement ini tak lagi aman karena radiasi nuklir mulai masuk ke dalam. Eva pun segera merusak sumber listrik dan mengakibatkan padamnya listrik di dalam basement. Bobby pun datang untuk mengecek kenapa listriknya mati dan Sam membantunya agar Eva bisa kabur dari sana. Rupanya Eva mendatangi Josh dan berpura-pura ingin berhubung dengannya. Sam pun menjalankan bagiannya untuk mengambil pistol tersebut dengan alasan pergi ke toilet. Ia masuk ke dalam kamar Mickey dan berusaha membukakan pintu ruang rahasia. Tetapi rupanya kodenya telah diganti oleh Josh dan Bobby. Sialnya lagi, Sam ketahuan berbohong oleh Bobby sehingga rencananya terulur cukup lama sebelum akhirnya ia berhasil membuat Bobby membukakan pintu tersebut untuknya. Sam berhasil menemukan kaleng berisikan pistol tersebut sambil mendengarkan Bobby yang mengoceh soal makanan. Ketika Bobby mempergokinya mengambil senjata, Sam menjadi gugup dan malah menjatuhkan pistol tersebut. Beruntungnya ia masih bisa mengambil kembali pistolnya dan menodongkannya kepada Bobby. Ia mengarahkan Bobby untuk berjalan keluar kamar dengan kedua tangan terangkat. Di sini Eva berhasil keluar dari kamar Adrian dan bertemu dengan Sam yang menodongkan pistol kepada Bobby. Ia pun berusaha meminta agar Sam memberikan pistolnya kepada Eva, tetapi Sam terprovokasi oleh ucapan dari Josh dan Bobby sehingga ia bingung. Tiba-tiba saja Adrian pun hadir di sana sehingga Eva mulai meminta Sam menyerahkan pistolnya kepada Adrian. Entah karena terhasut oleh ledekan Josh dan Bobby atau Sam masih cemburu kepada Adrian, Sam malah menembak Adrian hingga tersungkur. Momen itu kemudian dimanfaatkan oleh Josh dan Bobby untuk menghajar Sam habis-habisan. Ketika Sam telah tak berdaya, Bobby bersiap untuk menembak Sam agar tewas. Tetapi Eva yang melihatnya segera bertindak dengan mengambil tutup makanan kaleng untuk membelah leher Bobby. Bobby pun tewas di sebelah Sam, sementara pistolnya berhasil diambil oleh Eva. Eva pun kabur dari Josh untuk menyelamatkan Mickey yang masih terikat di kursi roda. Beruntung saja Mickey telah berhasil dilepaskan ketika Josh mulai menghampiri mereka dan Mickey langsung melumpuhkan Josh dengan menembaknya di perut. Josh yang tertembak di perut pun tak mau mati sendirian dan segera mengambil lampu minyak untuk membakar dirinya sendiri. Api dengan cepat merambat di dalam bangunan tersebut karena minyaknya tersebar di mana-mana. Sam yang rupanya masih hidup pun berusaha memadamkan apinya bersama Mickey dengan menggunakan kaos mereka. Dalam situasi itu, Eva melihat kesempatan untuk kabur sehingga ia perlahan mundur dan masuk ke dalam ruang aman lalu mengunci pintunya. Kemudian ia mengambil bekas seragam petugas yang masih tersisa dan membawanya pergi menuju toilet. Tak lama kemudian, Mickey pun menyadari bahwa Eva telah kabur sendirian dan mengajak Sam untuk mengejarnya. Sayangnya mereka tak berhasil mendobrak pintu menuju toilet di mana Eva tengah mengganti pakaiannya dengan seragam anti radiasi. Eva juga membawa beberapa stok makanan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Mickey dan Sam yang tak berhasil kabur hanya bisa pasrah terjebak di dalam basement yang tinggal menunggu api itu membakar tubuh mereka berdua. Setelah semuanya siap, Eva menghancurkan toilet agar memiliki lubang yang lebih besar lalu melempar sebuah suar dan persediaan makanannya. Kemudian ia baru masuk ke dalam septic tank lalu berenang di antara kotoran manusia sambil membawa persediaan makanannya. Ia berhasil keluar dari septic tank tersebut lalu berjalan di kota New York yang telah rata dengan tanah. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan serakah. Serakah hanya akan membawa petaka dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video 10 menit selanjutnya.